Halo teman-teman yang budiman. Jumpa lagi di Kopi Wi-Fi Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Di video kali ini Kopi Wi-Fi Channel akan membuat alur cerita film yang berjudul Dangerous. Film yang rilis tahun 2021 ini bercerita tentang seorang narapidana yang harus melarikan diri dari tahanan kota untuk melihat adiknya yang meninggal. Tetapi sesampainya di sana keluarganya menolaknya dan menuduhnya membawa penjahat untuk mengacaukan tempat keluarganya itu. Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama ya. Kita langsung aja mulai alur cerita filmnya. Dan setelah itu kalian jangan lupa like, komen yang positif, dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Cekidot. Berawal dari seorang pria yang bernama Dylan yang hidup sendirian, dan ia merupakan tahanan kota dan mengalami gangguan kepribadian. Hari ini ia mendapat kartu pos dari adiknya yang bernama Sean berhenti dari pekerjaannya dan membeli sebuah pulau untuk tinggal di sana bersama keluarganya, dan Sean terus menyemangati Dylan agar tetap kuat. Sean juga berusaha meyakinkan Dylan jika sudah bebas agar menyusulnya ke pulau itu. Untuk membuat pikirannya yang menjerit-jerit tetap tenang, Dylan menggunakan bantuan pil. Kegiatan Dylan monoton selama berbulan-bulan, dan dia hanya menikmati waktunya dengan kesendirian. Dan terakhir ia mendapat kartu pos dari Susan istri saudaranya dan mengatakan bahwa Sean sudah meninggal dan ia berharap Dylan dapat hadir di pemakaman Sean. Membaca itu Dylan menjadi lemas dan sedih. Pada saat yang sama Dylan melihat seseorang masuk di rumahnya. Beberapa jam kemudian segerombolan FBI datang menggeledah tempat Dylan dan mendapati pria yang masuk rumah Dylan terikat bersimpul darah dan gelang pengaman milik Dylan sudah lepas dan Dylan sudah tidak berada di situ lagi. Dan agen FBI menemukan obat penenang milik Dylan dengan resep dari Dr. Alderwood, terapis Dylan. Seorang agen bernama Shaughnessy pergi ke rumah Alderwood untuk bertanya tentang Dylan. Alderwood mempersilahkan Shaughnessy masuk. Lalu Shaughnessy mulai menceritakan tentang Dylan dan apa yang sedang terjadi pada Dylan. Mereka saling berdebat. Alderwood yakin kalau Dylan sudah bisa mengontrol dirinya sedangkan Shaughnessy merasa Dylan berbahaya jika harus berkeliaran di luaran sana. Alderwood tidak ingin berbicara banyak jika Shaughnessy tidak membawa surat perintah pengadilan. Shaughnessy hanya meninggalkan kartu nama pada Alderwood dan pergi meninggalkan rumah Alderwood dengan kesal. Di kantor polisi anak buah Shaughnessy mengatakan kepada Shaughnessy bahwa kemungkinan Dylan pergi ke Washington di sebuah pulau kecil yang bernama Guardian Island untuk menghadiri pemakaman saudaranya yang bernama Sean, yang baru meninggal. Lalu Shaughnessy menyuruh anak buahnya itu menghubungi kepolisian Washington, maskapai penerbangan maupun kapal. Sementara terlihat Dylan sedang menuju ke pulau Guardian Island dengan menggunakan sebuah kapal sewaan. Sesampainya di pulau itu, Dylan segera pergi ke losmen yang dikelola oleh Sean. Dan sesampainya di penginapan pegawai di sana menyambutnya dan tak menyangka Dylan akan hadir. Lalu pegawai itu mengantarkan Dylan ke kamarnya untuk mempersiapkan dirinya. Di kamarnya Dylan berlatih terus cara berbicara dan berinteraksi dengan orang lain karena ia memiliki gangguan kepribadian antisosial. Tak lama Dylan turun untuk melihat jenazah Sean. Sesampainya di bawah Dylan bertemu dengan ibunya yang bernama Linda. Ibunya terlihat sangat kesal pada Dylan dan sedikit memarahinya sebelum ibunya pergi meninggalkannya. Setelah ibunya pergi Dylan mendekati jenazah Sean. Seorang perempuan yang bernama Susan mendekati Dylan yang sedang berada dekat dengan jenazah Sean. Susan tidak menyangka kalau Dylan bersedia hadir di pemakaman Sean dan meminta maaf atas sikap ibu Dylan karena ibu mereka masih shock atas kematian Sean. Dan Susan pergi meninggalkan Dylan yang masih di depan jenazah Sean. Susan pergi menemui Linda yang terlihat kesal dan sedang minum untuk menenangkan diri. Susan mengatakan seharusnya Linda tidak bersikap begitu kepada Dylan. Tetapi Linda justru terlihat kesal dan sedikit mengomel atas perbuatan Dylan. Lalu Susan menemui Linda minum dan bersulang untuk Sean. Teman Sean mengajak Dylan untuk minum. Tetapi Dylan menolaknya dan meninggalkan teman Sean itu. Seorang serif yang berada di situ mendapat telepon mengenai seseorang yang diburu. Dan ciri-cirinya mirip dengan Dylan, serif itu menyuruh kantor pusat mengirimkan data-datanya. Sementara itu di kamar karena Dylan tidak dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelayat yang berkumpul, Dylan kemudian menelepon Dr. Alderwood untuk bimbingan di dalam menangani hubungannya dengan keluarganya dan teman-teman Sean.
Lalu Sheriff yang bernama McCoy pergi ke kapalnya untuk melihat berkas yang dikirim dari kantor pusat dan benar itu adalah Dylan. Dan ia kembali dengan membawa senjata. Sementara Dylan bertemu dengan keponakannya yang bernama Freddy dan mereka mengobrol santai sambil turun menuju ke bawah. Sesampainya di bawah saat bertemu yang lain, Susan menyuruh Freddy untuk naik ke atas. Lalu Linda mengomeli Dylan. Saat Linda sedang mengomel, Sheriff datang dan menodongkan senjatanya pada Dylan dan akan menangkap Dylan atas tuduhan pembunuhan. Lalu Sheriff membawa Dylan menuju bunker sambil menunggu FBI datang. Saat di bunker, Sheriff bertanya-tanya pada Dylan bahwa sebelum Sean meninggal, ia terus menelpon Sheriff dan akan membicarakan sesuatu yang penting. Intinya Sheriff mencurigai sesuatu pada Dylan karena setelah Sean meninggal tiba-tiba Dylan muncul. Tak lama Sharon muncul membawakan kopi untuk Dylan dan Sheriff. Dan terdengar suara kapal mendekati pulau itu. Sheriff pamit untuk keluar melihat apa itu FBI dan menitipkan Dylan pada Sharon untuk diawasi. Sesampainya di dermaga, Sheriff mendapati beberapa orang bersenjata turun dari kapal itu. Sheriff curiga mereka bukan FBI dan saat Sheriff mengarahkan senjata ke arah mereka, salah satu dari mereka menembak lebih dulu. Dylan dan Sharon yang berada di bunker kaget mendengar suara tembakan itu. Dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dan baku tembak terjadi terus-menerus dan yang berada di sana semua mendengarnya. Di luar Sheriff sudah terluka parah. Dan pemimpin para preman yang bernama Cole maju dan menembak Sheriff hingga jatuh ke laut. Dan para preman itu berpencar untuk mencari yang lain. Ternyata orang-orang ini ingin mengambil alih penginapan untuk mencari harta karun khusus. Mereka mengumpulkan semua ponsel milik orang-orang yang ada di sana dan menghancurkannya. Para preman ini heran mengapa orang-orang ini mengira mereka adalah FBI. Lalu Linda mengatakan bahwa FBI sedang menuju ke pulau itu. Sementara salah satu preman yang dibawa bertanya-tanya mengapa Sharon dikurung di bawah, karena Sharon yang sudah ada di dalam sel. Tak lama Dylan muncul dan memukul preman itu hingga pingsan. Lalu Dylan dan Sharon keluar menuju ke yang lainnya. Sementara Cole menghubungi anak buahnya yang berada di bunker tetapi tidak ada jawaban, lalu ia menyuruh salah satu anak buahnya yang lain memeriksa. Keadaan menjadi kacau, para preman itu mulai membunuh orang-orang yang berada di situ, termasuk Hughie Koki di penginapan milik Sean karena Hughie yang berusaha melarikan diri. Sharon yang melihat itu terkejut dan akan berteriak tetapi Dylan mencegahnya dan mengatakan jika ia berteriak ia juga akan dibunuh. Yang berada di dalam penginapan menjadi sangat panik karena tembakan itu. Sementara anak buah Cole yang melihat ke bunker menemukan temannya kesakitan. Lalu ia menghubungi Cole mengatakan bahwa seseorang sudah melumpuhkan temannya itu. Cole menjadi kesal dan pergi bersama anak buah lainnya untuk mencari siapa yang sudah melukai anak buahnya itu. Dan menyuruh anak buah lainnya lagi mengawasi orang-orang yang mereka sandera. Dylan menyelinap masuk ke dalam dan memancing anak buah Cole yang berjaga di penginapan dengan membuat Sharon berteriak. Setelah anak buah Cole itu masuk, Dylan memukulnya hingga pingsan. Cole sampai di bunker dan melihat kertas pencarian Dylan. Dan mereka menyadari bahwa Dylan sedang berada di situ. Cole menembak anak buahnya yang membiarkan Dylan lolos. Lalu Cole dan dua anak buah lainnya keluar mencari Dylan. Dan Cole mengumumkan siapa yang lebih dulu mendapatkan Dylan akan mendapat bagian dari anak buah yang ia bunuh tadi. Dan semuanya bergegas pergi mencari Dylan. Di dalam penginapan Dylan bertanya pada Susan cara menutup pintu dan jendela baja. Lalu Susan mengatakan dan Dylan menarik tuas itu. Dan seketika itu pintu beserta jendela baja menutupi rumah itu. Cole yang melihat itu dari luar menjadi kesal dan menyuruh anak buahnya mencari jalan menuju ke dalam. Linda menuduh Dylan yang menjadi dalang semua ini. Dan Dylan pergi untuk menenangkan diri dan berkonsultasi dengan Alderwood. Dylan kembali ke ruang tamu dan Linda terus menyalahkannya karena mereka datang untuk mencarinya dan Linda mengusir Dylan untuk pergi dari situ. Sementara itu Shaughnessy yang masih melakukan perjalanan ke Pulau Guardian mendapat laporan dari anak buahnya bahwa Sean membeli pulau itu dengan transfer yang mencurigakan. Lalu Shaughnessy menyuruh anak buahnya menyelidiki itu. Susan mencegah Dylan untuk pergi tetapi Dylan tidak enak dengan ibunya. Lalu Dylan bertanya bagaimana Sean meninggal dan Susan mengatakan Sean meninggal saat ia memperbaiki lampu mercusuar dan Hook menemukannya. Susan penasaran mengapa Dylan menanyakan itu. Dan Dylan tidak mengatakan apapun juga.
Lalu Dylan keluar melalui pintu belakang dan Susan memberitahu Dylan cara berjalan menyusuri pulau itu. Saat Dylan di luar, ia mengawasi Cole bersama anak buahnya sedang mengeluarkan perlengkapan dari kapal mereka. Penembak yang berada di atas mercusuar mengatakan bahwa di atas penginapan seseorang mengatakan bahwa Dylan sudah pergi. Dan penembak itu membidik Dylan yang terlihat berjalan menuju ke kapal mereka. Tetapi penembak itu gagal menembak Dylan karena Dylan sudah pergi dengan kapal itu. Cole yang melihat dari jauh menjadi kesal dan bertanya apa masih ada kapal lainnya untuk mereka. Ternyata Dylan tidak pergi jauh dari situ. Ia masih mengawasi penginapan dan keluarganya yang berada di dalam sana, sambil terus berkonsultasi dengan Alderwood. Dylan naik ke atas mercusuar yang sedang ada penembak jitu dan ia melumpuhkan penembak jitu itu. Sementara Cole tidak pergi dari situ, dan mengancam semua yang ada di penginapan. Semua yang ada di dalamnya menyesal telah membuat Dylan pergi, ternyata mereka tidak memburu Dylan. Dan mereka harus mencari tahu apa yang Cole dan anak buahnya cari. Anak buah Cole berhasil masuk ke dalam dan membebaskan temannya yang disandera oleh Dylan tadi. Lalu mereka berdua mulai meneror penghuni yang ada di dalam. Mereka tidak tahu kalau Dylan juga sudah berhasil masuk ke dalam. Dylan melukai semua anak buah Cole. Dan Cole memanggilnya untuk keluar berbicara dengannya. Lalu Cole memanas-manasi Dylan. Tetapi Dylan tidak terpancing dan Cole menyadari bahwa Dylan tidak tahu apa-apa tentang rahasia Sean. Cole menyuruh penembak jitu menembak Dylan, tetapi penembak jitu sudah diikat dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dylan langsung bergegas masuk sebelum Cole menembakinya. Di dalam Dylan bertanya apa yang Sean sembunyikan di sana yang ia tidak tahu karena kemungkinan Sean tidak mati dengan sendirinya, seseorang membunuhnya. Awalnya orang-orang di sana tidak percaya, tetapi Dylan berusaha mengaitkan semua peristiwa yang sudah terjadi. Dan dari mayat Sean Dylan melihat ada bekas oli, sepertinya Sean sedang mengusahakan sesuatu. Dylan menyuruh Susan mengantarnya ke ruang kerja Sean. Dan di ruang kerja Sean Dylan berusaha mencari apa yang sedang Sean lakukan dan Cole di sana untuk mencari apa. Dan Dylan menemukan pintu rahasia. Ia bersama teman Cole menelusuri lorong pintu itu dan membawa mereka ke sebuah kapal perang Jepang zaman Perang Dunia II. Sementara Cole dan anak buahnya juga mendeteksi ada lorong tersembunyi yang terhubung dari penginapan Sean. Cole langsung menuju ke penginapan Sean. Sementara itu teman Sean menemukan emas batangan yang sangat berharga. Dan ternyata Cole berhasil masuk ke dalam penginapan dan menjebak Sharon membawanya ke ruang kerja Sean. Dan Cole melihat ada ruang bawah tanah menuju ke suatu tempat. Saat teman Sean dan Dylan terkagum-kagum dengan emas itu, tiba-tiba sebuah tembakan mengarah ke mereka dan tidak tahu siapa itu. Dylan dan teman Sean berusaha bersembunyi. Sementara Linda memukul kepala Cole dengan botol dan menyuruh Susan serta Freddy pergi melarikan diri. Dylan tidak ingin membunuh seseorang. Saat bersembunyi ia melakukan telepon ke Alderwood dan mengatakan apa ia bisa melakukan sesuatu seperti cara lamanya. Awalnya Alderwood mengatakan bahwa Dylan harus tetap tenang, tetapi saat mendengar suara tembakan berkali-kali, Alderwood menyuruh Dylan untuk melakukan seperti cara lamanya untuk menyelamatkan diri. Dan Dylan mulai melakukan aksinya. Setelah selesai dia akan berjalan keluar, ternyata Cole masuk dan menyandera ibunya. Teman Sean berusaha menolong ibu Sean, tetapi justru Cole menembaknya hingga mati. Cole memaksa Dylan untuk mengeluarkan emas-emas itu untuk mereka, tetapi Dylan mengatakan bahwa ia di sana bukan untuk emas-emas itu tetapi untuk keluarganya. Dan Cole memberikan kesepakatan Dylan mengeluarkan emas-emas itu untuknya dan ia akan membebaskan ibu Dylan. Dylan berusaha membawa emas itu ke atas karena terlalu berat, ia bolak-balik terjatuh. Sesampainya di atas Cole mengejek-ejek Dylan, tetapi Dylan tidak peduli. Tak lama Shaughnessy muncul dari belakang Dylan dan menyuruh Dylan menyerah, tetapi Cole muncul dan menembak Shaughnessy. Cole kembali membuat mental Dylan jatuh karena kesal. Dylan melemparkan emas-emas itu ke bawah dan membuat Cole kesal. Cole melempar Linda, tetapi Linda berhasil berpegang di pinggir. Cole dan Dylan terlibat perkelahian sementara Linda berusaha bertahan agar tidak jatuh. Akhirnya Dylan berhasil membunuh Cole dan menyelamatkan ibunya. Ia meminta maaf pada ibunya dan ibunya memeluknya. Dylan memeluk ibunya kembali.
Dan setelah semuanya berakhir, Dylan menelpon Alderwood dan mengatakan bahwa ia akan pergi. Dan untuk sementara waktu ia ingin menjadi dirinya sendiri. Lalu Dylan membuang semua obat penenangnya dan pergi meninggalkan Pulau Guardian dengan kapal. Okelah teman-teman, sekian dulu video alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton.